Ini huruf mim tanda sukun seperti ini, kemudian di depannya ini berjumpa dengan huruf mim. Kita lihat di samping, hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 2. Yang perhatikan rumus mad tabi'i yang di tengah, yang di kotak nomor 2. Kemudian a dibaca panjang, perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau membaca Al-Qur'an Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya masih belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid dengan mudah. Dengan kita memahami ilmu tajwid, maka insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya, bagi yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa segera lancar. Oleh sebab itu kami berupaya membantu Bapak Ibu Saudara semuanya agar dapat memahami ilmu tajwid dengan sangat mudah. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu, semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Baiklah, kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 201. Di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya lebih memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami apa yang kami sampaikan nantinya. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya, maka itu adalah huruf yang berposisi sebelah sini, sebelah kanan, sebelah kanan. Kalau nanti kami katakan huruf setelahnya atau huruf di depannya, maka yang kami maksud itu adalah huruf yang berposisi sebelah sini, sebelah kiri, sebelah kiri. Kemudian baris satu ke atas ini disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Baris satu ke bawah ini disebut juga dengan tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Kalau yang seperti ini disebut juga dengan tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini wa minhum, nun sukun berjumpa dengan huruf H. Ini huruf nun, tanda sukun itu seperti ini ya, seperti ini. Namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Nah, tanda baca tanwin itu ada 3. Yang nomor 1 baris 2 di atas namanya fathatain, yang nomor 2 baris 2 di bawah namanya kasratain, dan yang nomor 3 itu namanya dhammahtain. Pokoknya setiap membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya atau huruf di depannya itu kita perhatikan. Ini huruf nun sukun. Nah, mana huruf di depannya atau huruf setelahnya? Nah, tadi di awal sudah kami katakan, kalau kami mengatakan huruf setelahnya atau huruf di depannya, maka huruf yang berposisi sebelah kiri.
Ini huruf non sukun, berarti huruf setelahnya yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri berarti huruf H ini. Ini non sukun berjumpa dengan huruf H. Setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf non sukun, kita perhatikan huruf setelahnya atau huruf di depannya. Non sukun berjumpa dengan huruf H. Nah, huruf H, kita lihat di samping. Huruf H ini termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka nun sukun berjumpa dengan huruf H, hukumnya adalah izhar halqi. Karena dia izhar, maka dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi dibaca pendek saja. Wa minhum, seperti itu. Jangan dibaca wa minhum. Jangan dipanjangkan seperti itu, jangan, pendek saja. Wa minhum. Nah, kemudian di sini huruf mim sukun berjumpa dengan huruf mim. Ini huruf mim tanda sukun seperti ini. Kemudian di depannya ini berjumpa dengan huruf mim. Kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 2. Yang nomor 2, yang idgham mimi. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, kemudian di depannya sini huruf mim, maka hukumnya adalah idgham mimi. Cara bacanya itu kita gunnahkan, kita dengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Wa minhum may yaqul, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf non sukun berjumpa dengan huruf ya. Tadi di awal sudah kami ingatkan, setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf non sukun, maka kita perhatikan huruf di depannya atau huruf setelahnya, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Non sukun berjumpa dengan huruf ya. Kita lihat di samping. Huruf ya termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah, maka nun sukun berjumpa dengan huruf ya, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Cara membacanya itu dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah, disertai dengan dengungan. Apanya yang dimasukkan? Jadi nun sukun ini dimasukkan ke huruf ya. Jadi dibaca mayyakul, jangan dibaca man yakul, jangan, tapi dibaca mayyakul, seperti itu. Kemudian kita gunnahkan, kita dengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Mayyakul, mayyakul, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada huruf waw sukun. Ini huruf waw, tanda sukun itu seperti ini. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di tengah, yang di kotak nomor 2. Setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, maka kita perhatikan huruf sebelumnya atau huruf di belakang waw sukun, kita perhatikan. Ini huruf waw sukun, mana huruf sebelumnya? Berarti yang ini. Apabila membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, kemudian huruf yang berposisi tepat berada di belakang huruf waw sukun atau tepat berada sebelum waw sukun, kalau dia memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw, tanda sukun seperti ini. Di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, sehingga huruf tersebut dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat. Untuk lebih mempermudah, 2 harokat itu kira-kira 2 ketukan, 1, 2. Ketukan itu untuk sarana saja, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Wa minhum may yaqulu rabbana. Nah, di sini huruf ra, karena dia memiliki tanda baca fathah ya, maka huruf ra ini dia dibaca tebal, dibaca tafkhim. Huruf ra yang memiliki tanda baca fathah dan posisinya itu berada di tengah bacaan seperti ini, maka dia pasti dibaca tebal, dibaca tafkhim. Jadi ketika kita mengucapkannya, maka pangkal lisan kita itu naik terangkat ke atas. Rabbana, Rabbana, dia ditebalkan. Rabbana. Kemudian na dibaca panjang. Ini namanya mad jaiz munfasil. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, maka kita perhatikan huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya itu kita perhatikan. Kalau ada huruf alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif, maka dibaca panjang. Huruf nun ini dibaca panjang nih, sebab dia memiliki tanda baca fathah nih, dan berposisi tepat berada di belakang huruf alif. Nah, ini huruf alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, sehingga hurufnya ini dibaca panjang.
Pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf hamzah tapi di lain kalimat atau di beda kata, maka namanya berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya itu boleh 4 harokat, boleh juga 5 harokat. Rabbana atina. Kemudian A dibaca panjang, perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf hamzah nih, di atasnya ada tanda baca fathah tapi bentuknya tuh dia berdiri, nah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif tapi dia memiliki tanda baca, memiliki harokat, maka itu adalah huruf hamzah. Nah, ini huruf alif tapi dia ada tanda bacanya, berarti ini huruf hamzah, begitu, bukan huruf alif. Ini namanya mad badal, nah, karena ada huruf hamzah yang dibaca panjang. Nah, mad badal itu panjangnya sama dengan mad tabi'i, 2 harokat. Nah, jadi kalau untuk awal-awal kami sarankan yang terpenting itu yang diingat adalah kadar panjangnya, tanda panjangnya. Oh ini tahu nih, oh ini tanda panjangnya atau tanda mad. Nah, ini panjangnya segini begitu. Kalau untuk nama-nama madnya itu belakangan juga tidak apa-apa, supaya untuk lebih mempermudah saja kita dalam belajar seperti itu. Rabbana atina. Nah dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf nun. Di belakang huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf alif, di belakangnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih. Baris 1 ke atas nih disebut juga dengan tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Jadi singkatnya, yang rumus mad tabi'i yang nomor 3 itu, setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga huruf di belakangnya itu dibaca panjang atau huruf sebelumnya itu dibaca panjang, seperti itu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Rabbana atina fid dunya. Di sini ada huruf alif lam berjumpa dengan huruf dal. Setiap kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif lam, maka kita perhatikan huruf setelahnya tuh, kita perhatikan huruf setelah huruf lam tuh kita perhatikan. Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, di depan huruf lam, di sini huruf dal. Kita lihat di samping, huruf dal itu termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf dal, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah, karena dia cara membaca huruf lamnya ini dibaca idgham. Jadi huruf lamnya ini dia tidak dibaca langsung masuk ke huruf dal yang di depannya nih. Nah, jadi huruf lam tidak dibaca langsung masuk ke huruf yang di depannya. Jadi jangan bingung. Fid dunya seperti itu. Kemudian di sini ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ya. Nah, ini nun sukun berjumpa dengan huruf ya, hukumnya bukan idgham bi gunnah, bukan. Nah, jadi idgham bi gunnah itu ada pengecualian. Nah, kita perhatikan di samping. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun, ya, kemudian huruf nun sukun itu berjumpa dengan huruf ya, atau huruf nun sukun berjumpa dengan huruf waw, nah, tapi dalam satu kata, maka nama hukumnya adalah izhar mutlak. Nah, jadi dia kita jumpai pada 4 kata, pada kata dunya, bunya, sinwa, kinwa. Jadi pada 4 kata itu. Nah, jadi itu perlu untuk kita hafal. Dunya, bunya, sinwa, kinwa. Maka itu hukumnya adalah izhar mutlak, bukan idgham bi gunnah, bukan. Sehingga cara bacanya itu jelas, tidak berdengung. Jadi baca pendek saja. Fid dunya, dunya, jangan dibaca dunya, jangan dipanjangkan seperti itu, pendek saja. Fid dunya. Nah, kemudian ya dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, perhatikan huruf sebelumnya. Kalau sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif nih, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Fid dunya hasanatau. Di sini tanda baca tanwin nih, tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf waw. Nah, tadi di awal sudah kami ingatkan, setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf di depannya atau huruf setelahnya itu kita perhatikan.
tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf waw. Kita lihat di samping. Huruf waw itu termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka tanwin berjumpa dengan huruf waw hukumnya adalah idgham bi gunnah. Maka cara bacanya itu dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah, disertai dengan dengungan. Apanya yang dimasukkan? Jadi bunyi tanwin ini dimasukkan ke huruf waw. Jadi dibaca hasanatau, jangan dibaca hasanatan wafil, jangan, tapi dimasukkan ke huruf waw. Kemudian didengungkan, suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Hasanatau wafil, seperti itu. Hasanatau wafil Di sini ada huruf alif lam berjumpa dengan huruf hamzah. Kita lihat di samping, huruf hamzah itu termasuk salah satu huruf qamariyah. Nah, ini huruf hamzah tadi sudah kami jelaskan di awal. Kalau ada huruf alif yang memiliki tanda baca, maka itu adalah huruf hamzah. Alif lam berjumpa dengan huruf hamzah hukumnya adalah alif lam qamariyah. Maka cara membacanya itu dengan cara diizharkan. Makanya alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah. Apanya yang dibaca izhar? Huruf lamnya ini dibaca izhar. Dibaca jelas. Wafil, wafil. Nah, terbaca. Kalau yang di atas ini tadi syamsiyah. Kalau syamsiyah huruf lamnya itu dia tidak dibaca, diidghamkan. Tapi kalau huruf qamariyah, huruf lamnya ini dia dibaca jelas. Wafil dibaca panjang. Perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan suatu huruf, kemudian di atas huruf tersebut ada tanda baca fathah berdiri. Atau dapat kita pahami karena di atasnya itu ada alif kecil berdiri begitu. Maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf hamzah di atasnya ada tanda baca fathah berdiri, maka huruf hamzah ini dibaca panjang. Tapi ini namanya mad badal lagi. Huruf hamzah yang dibaca panjang, di antaranya namanya adalah mad badal. Nah, wa fil akhirah, huruf ra dibaca tebal karena dia memiliki harokat fathah atau tanda baca fathah, dibaca tebal atau dibaca tabkhim. Khirati hasanatau. Kemudian di sini tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf waw lagi. Kita lihat lagi di samping, huruf waw termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka cara bacanya itu dimasukkan kemudian didengungkan. Yang dimasukkan tanda baca tanwin ini dimasukkan ke huruf waw. Kemudian kita dengungkan, kita tahan suaranya, kita panjangkan sejenak. Hasanatau hasanatau waqina. Kemudian nah dibaca panjang. Nah dengan za ini penjelasannya sama, masih di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya atau huruf di belakang huruf alif itu kita perhatikan. Kalau ini huruf alif nih yang disebut dengan huruf nun nih. Kalau ada huruf alif di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat berada di belakang huruf alif atau tepat berada sebelum huruf alif. Kalau dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Makanya nah ini dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat. Za juga sama dibaca panjang. Ini huruf alif, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah nih. Makanya za ini dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Wa qina adzaban nar. Yang pertama di sini ada huruf alif lam berjumpa dengan huruf nun. Kita lihat di samping, huruf nun termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf nun hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Maka cara membaca huruf lamnya ini diidghamkan. Jadi huruf lamnya ini dia tidak dibaca langsung masuk ke huruf nun ini begitu. Kemudian di sini ada huruf nun bertasydid. Ini huruf nun tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik, tanda tasydid, atau ada juga yang menyebutnya dengan tanda sabdu. Kita lihat di samping hukum nun bertasydid, hukum nun bertasydid. Hukum nun bertasydid, hukum mim bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat catatan di bawahnya supaya saudara semuanya yang masih pemula dalam belajar tajwid tidak salah dalam menentukan hukum begitu. Untuk lebih mempermudah saja itu catatan kecil di bawahnya itu. Karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua begitu. Jadi supaya tidak salah. Kalau ada huruf nun bertasydid nih, kita perhatikan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya yang berharokat. Nah,
Kalau di belakangnya itu atau huruf sebelumnya itu memiliki harokat fathah, kasrah atau dhammah, maka nun bertasydid atau mim bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini nun bertasydid nih. Nah, kita lihat huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya. Nih, di sini huruf sebelumnya memiliki harokat fathah nih. Berarti nun bertasydidnya ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Cara bacanya digunnahkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Wa qina adzaban nar. Nah, kita panjangkan bannar. Nah, jangan dibaca seperti ini. Wa qina adzaban nar. Nah, itu kurang, kadar gunnahnya kurang. Jadi lebih dipanjangkan lagi sedikit. Bannar. Nah, seperti itu. Kemudian nah dibaca panjang. Ini namanya adalah mad arid lis sukun. Nah, namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 lagi. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif nih, huruf alif nih yang disambung dengan huruf nun. Di belakang huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah tersebut dibaca panjang. Kemudian mad tabi'inya tuh berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan. Sehingga namanya berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau kita membaca Al-Quran, di atas berjumpa dengan mad arid li sukun dibaca 2 harokat, di bawah juga kita baca 2 harokat, di atas kita baca 4, di bawah juga kita baca 4. Konsisten itu harus sama begitu. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf ro. Kenapa huruf ro kita sukunkan? Kenapa ini kalau kita berwakaf tepat di huruf ro maka kita baca adzaban nar. Jangan dibaca adzaban nari. Jangan, huruf ro ini kita sukunkan bannar begitu. Jangan banari, jangan. Huruf ro kita sukunkan. Kenapa disukunkan? Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita itu berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan begitu. Ini kita berwakaf tepat di huruf ro, berhenti tepat di huruf ro. Huruf ro tidak dibaca panjang, makanya kita sukunkan. Nah, kita sukunkan, oke. Setelah kita sukunkan, huruf ro ini sukunkan dia. Kemudian ketika huruf ro itu sukun, maka kita perhatikan huruf di belakangnya. Kalau huruf ro sukun di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka huruf ro sukunnya ini dibaca tebal, dibaca tabkhim. Nah, jadi huruf ro ini dibaca tebal. Adzaban nar, seperti itu. Sehingga pangkal lisan kita, pangkal lidah kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya, seperti itu. Baiklah, dikarenakan durasinya sudah terlalu lama ini ya, jadi tidak kita ulang. Langsung saja kita tutup. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat Bapak Ibu Saudara semuanya pahami. Kemudian ketika sudah memahami silahkan diterapkan dengan sendirinya, pelan-pelan latihan di rumah. Kami doakan semoga yang belum lancar bisa segera lancar. Kemudian yang sudah lancar membaca Al-Qur'annya, belum paham ilmu tajwid, semoga segera paham, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.